Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Ibo dalam program Market Review. Dan kali ini kita membahas salah satu informasi menarik terkait dengan Golden Visa yang kadang-kadang bisa menggait investor asing untuk menanamkan dana mereka di Indonesia. Seperti apa skemanya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah menerapkan kebijakan Golden Visa guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional. Golden Visa diberikan bagi orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara, baik penanam modal korporasi maupun perorangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 menjadi dasar pemberlakuan kebijakan Golden Visa. Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun guna mendukung perekonomian nasional. Golden Visa merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga menjadi program prioritas. Adapun persyaratan untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, investor asing perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi senilai 2,5 juta dolar Amerika atau sekitar 38 miliar rupiah. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi sebesar 5 juta dolar Amerika atau 76 miliar rupiah. Sementara bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar 25 juta dolar Amerika atau 380 miliar rupiah akan memperoleh Golden Visa selama 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya. Dan untuk nilai investasi sebesar 50 juta dolar Amerika diberikan masa tinggal 10 tahun. Sementara itu, Indonesia sendiri bukan menjadi negara pertama yang memberlakukan Golden Visa. Kebijakan ini telah terlebih dahulu diimplementasikan di negara Amerika Serikat, Kanada, Uni Emirat Arab, Irlandia, Jerman, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan sejumlah infografik terkait dengan landasan dari penerapan kebijakan Golden Visa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal. Kemudian ada Permenq Nomor 82 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak atas pelayanan Golden Visa yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, berikutnya dari sisi persyaratan Golden Visa dengan masa tinggal sekitar 5 tahun, investor perorangan nilai investasinya sekitar 2,5 juta dolar, kemudian korporasi 25 juta dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya persyaratan Golden Visa untuk masa tinggal 10 tahun, investor perorangan 5 juta dolar atau 76 miliar rupiah, kemudian korporasi 50 juta dolar Amerika. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita terkait dengan Golden Visa, instrumen guide investor asing, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Silmi Karim. Beliau adalah Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Silmi. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Sama-sama, salam sehat juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Silmi. Ini bicara mengenai Golden Visa, tadi sudah disampaikan ada beberapa dasarnya ya, ada Permenkumham, kemudian juga Permenq. Nah, lantas bagaimana dari kebijakan Golden Visa ini, seperti apa sih konkretnya begitu Pak Silmi, silakan. Jadi Indonesia itu kan lama punya yang namanya bebas visa kunjungan bagi orang asing. Oke. Bahkan pernah sampai 169 negara bebas. Nah, terus kemudian apa yang didapatkan? Gitu kan? Artinya kita juga harus secara cerdas membuat satu kebijakan yang bisa bermanfaat. Kalau orang asing masuk ke Indonesia hanya bikin masalah, kita tentu tidak mau. Oke. Ya kan? Nah, kemudian ini bersinergi dengan Kementerian Investasi ya, dan juga Menko Marves. Ya. Dan ini tentu arahan Bapak Presiden waktu saya ditunjuk. Ya, salah satu poinnya adalah untuk mengeluarkan kebijakan Golden Visa. Tetapi memang prosesnya cukup panjang karena harus merubah banyak sekali aturan ya, yang ada di Indonesia, gitu ya, perlu harmonisasi, wah ada banyak sekali. Nah,
konkretnya, ya, ketika kita mengharapkan warga negara asing yang bermanfaat, ya, artinya kan mereka harus investasi, harus masukkan uangnya ke sistem perbankan di Indonesia. Dan harapannya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan. Harapannya bisa diperoleh pajak. Makanya kita sinergikan. Daripada kita bebaskan mereka masuk tanpa visa, yang mana sekarang itu sudah kita tutup. Ketika mereka mau masuk ke Indonesia bebas dan bisa tinggal, bisa bekerja, maka kita membuat satu aturan main, kita berikan bisa sampai 10 tahun, ini jangka waktu yang luar biasa lama, ya. Keluar masuk multi entry, bisa tinggal lama, ya. Kemudian mereka bisa juga bekerja, itu adalah satu manfaat, ya. Bisa beli properti, tetapi propertinya juga yang nilainya juga di atas $1 juta, sehingga tidak mengganggu market, dan propertinya itu tidak landed, ya, tidak di atas tapak tanah, jadi tidak mengurangi supply kepada masyarakat warga negara Indonesia. Jadi kita ada titik win-win. Daripada dulu bebas visa, mendingan sekarang kita atur dengan titik-titik mana manfaat buat Indonesia. Baik, dan rencana dari kebijakan ini sudah mulai diterapkan atau bagaimana? Dan bagaimana juga respon mungkin dari pelaku usaha ataupun juga investor global begitu menyikapi dengan aturan ataupun kebijakan baru ini, Pak Silmi? Kebijakan secara aturan sudah siap. Ya, artinya kalau apakah sudah bisa mendaftar? Bisa. Jadi kan perlu ada lanjutan. Ya, digitalisasinya kan kita siapkan secara online. Kemudian koneksinya dengan perbankan kita sedang siapkan, ya, sehingga akan mempermudah siapapun untuk kemudian mendaftar. Kemudian kita juga sudah bicara koordinasi dengan Kementerian Investasi, ya, karena kan perusahaan yang mendaftar itu kan masuknya ke Kementerian Investasi, otomatis itu merupakan satu insentif ketika mereka berinvestasi di Indonesia. Yang tadinya harus apply terlalu banyak dokumen, ya, dan satu-satu ini bisa langsung mendapatkan board of director-nya, board of commissioners-nya adalah golden visa. Dia tidak perlu lagi ngurus setiap tahun yang namanya izin tinggal, ya. Jadi ini sinergi sebagai komplement. Dan ini juga ada satu kategori yang mereka tidak bekerja ada, yaitu adalah taruh uang di perbankan Indonesia sebesar 350.000 US sampai 700.000 US atau lebih, ya. Di mana kalau 350.000 atau sekitar 5 miliar lebih itu adalah 5 tahun, kalau 700.000 sekitar 10 miliar itu untuk 10 tahun. Tetapi dia tidak boleh bekerja, hanya sebagai investor di pasar modal, di obligasi pemerintah. Demikian. Baik, tapi mengapa penerima dari Golden Visa ini dibedakan begitu dari yang perorangan kemudian korporasi nih, Pak Silmi? Kalau perorangan kan nilainya lebih kecil, ya. Kalau korporasi itu kan menjadi insentif suatu perusahaan investasi. Kalau perorangan itu adalah atas persen, karena kita ingin persen yang berkualitas. Kalau korporasi selain insentif juga kan si perusahaan sudah menyeleksi orang yang menjadi board of director-nya. Kemudian juga ini menambah paket investasi untuk Indonesia lebih menarik di dunia internasional. Mereka misalnya mau milih Indonesia dengan Malaysia misalnya. Oh, di Indonesia aja karena ada tambahan insentif bisa mendapatkan golden visa, ya kan? Kan kayak produk. Kita nih bersaing seperti halnya sudah tidak dipungkiri lagi, ya, antar negara itu bersaing. Sehingga ini adalah salah satu fitur yang kita optimalkan untuk menarik investasi. Masalah nanti PR-nya adalah apakah mereka membuka lapangan pekerjaan, apakah kemudian menambah perekonomian. Ya, kalau menurut perhitungan, iya akan memberikan dampak. Bahkan saya sedang melakukan proses pengkajian dengan Universitas Indonesia dalam melihat bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional atas apa yang kita lakukan saat ini.
Baik Pak Silmi, Anda katakan tadi di awal memang banyak juga begitu ya warga negara asing, investor tadi baik perorangan maupun korporasi yang menanamkan modalnya di Indonesia. Apakah kebijakan ini berlaku bagi mereka yang baru begitu atau bagaimana dengan yang mereka sudah tinggal lama di Indonesia? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Silmi, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan persyaratan Golden Visa ini bagi perorangan begitu ya, perorangan yang tidak mendirikan perusahaan, masa tinggal 5 tahun dan 10 tahun. Tadi sudah disampaikan juga sebelumnya oleh Pak Silmi Karim yang untuk masa tinggal 5 tahun menempatkan dana senilai $350.000 atau setara sekitar 5,3 miliar begitu ya, yang digunakan untuk bisa membeli obligasi pemerintah, saham perusahaan publik atau penempatan pada tabungan dan deposito. Kemudian untuk masa tinggal 10 tahun penempatan dananya sekitar $700 Amerika atau setara 10 miliar rupiah. Baik, selanjutnya penerima pertama dari Golden Visa ini adalah Samuel Altman. Beliau ini adalah Chief Executive Officer atau CEO dari OpenAI yang kita tahu terkenal dengan ChatGPT ya, dan subkategorinya masuk sebagai tokoh dunia, masa tinggal 10 tahun. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Silmi Karim, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baik Pak Silmi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Tadi sempat tertunda, nah, lantas bagaimana dengan mereka, investor perorangan ataupun korporasi yang sudah lama tinggal di Indonesia? Apakah juga nanti akan terkena dengan kebijakan ini atau bagaimana? Jadi kita mulai dengan yang sedang melakukan proses investasi. Ya. Untuk yang lama atau yang sudah, saya lagi kaji. Ya, nanti tentunya saya harus bicara sama Menteri Investasi. Apakah ini bagian daripada apresiasi kita kepada mereka yang sudah berinvestasi? Buat kita nggak ada masalah. Okay. Karena sukses kita itu adalah ketika kita bisa mendatangkan orang-orang yang berkualitas. Nah, mengenai Sam Altman, ya, founder dan juga CEO-nya OpenAI atau produknya kita kenal sebagai ChatGPT. Yes. Itu salah satunya adalah dia pakai jalur personage. Jadi kita undang, kita apresiasi. Kenapa? Karena misalnya dengan Sam Altman ini aktif di Indonesia, ya, kunjungan, diharapkan akan juga bisa memperkuat ya, konteks teknologi artificial intelligence ya, untuk Indonesia. Karena kita tahu bahwa teknologi AI itu akan menjadi the future of productivity. Ya. Nah, dalam konteks produktivitas, negara itu harus bersaing. Nah, kalau kita bicara negara harus bersaing, harus lebih produktif, harus ada nilai tambah. Nah, inilah yang kita harapkan dari Sam Altman. Makanya kita berikan, dan sudah terbit visanya. Dan kita akan berikan lagi kepada yang memang mereka tidak perlu mendaftar, tetapi malah kita kasih hadiah. Dan tentu didasari dengan manfaat. Karena imigrasi itu ada namanya selective policy, memberikan visa dalam koridor, memberikan manfaat kepada Indonesia, apakah itu dalam hal investasi maupun tourism. Kemudian yang kedua adalah dari sisi keamanan kita harus jaga. Dan yang ketiga adalah resiprokal. Resiprokal artinya kedua belah pihak antar negara. Jangan sampai orang Indonesia ke Eropa itu bersusah payah dengan izin visanya yang lama dan juga dapatnya sedikit, tapi sebaliknya masuk ke Indonesia itu dengan mudah. Ya kan? Yeah. Nah, kita minta ini sama. Memang tidak mudah karena Indonesia kan dalam proses menjadi satu negara yang tentunya menjadi destinasi. Tetapi kita kan harus mulai. Ya. Ini adalah bagian daripada upaya pemerintah dalam memulai. Ya. Dan kita mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Sayang sekali kalau kesempatan ini tidak diambil. Dan ini memberikan insentif kepada investor. Memberikan manfaat. Memberikan daya tarik. Ya, memang kan kita mesti lebih baik kan.
dalam Oke. segala. Baik. Nah, Pak Silmi, kalau kita bicara mengenai persyaratan begitu, tadi kan sudah disampaikan nilai investasi baik yang perorangan maupun korporasi maupun yang non perusahaan. Apakah hanya itu saja atau mungkin ada persyaratan lain yang tidak di-mention begitu ya, bahwa ini menjadi bagian dari persyaratan yang bisa mendapatkan Golden Visa sendiri begitu selain dengan nilai investasinya? Oke, sebenarnya kalau kita bicara detail kan juga kaitan dengan perseorangan yang ingin mendapatkan juga kita harus ada background check. Oke. Apakah ini memang betul-betul orang yang berkualitas? Itu tentu harus dilakukan. Ya, kemudian juga mereka tentunya harus punya biaya hidup, ya kan, ke Indonesia. Jangan sampai kemudian di Indonesia malah dia menjadi pesaing warga negara Indonesia dalam mencari nafkah. Mereka itu harus memberikan nilai tambah, bukan malah mengurangi jatah orang Indonesia lah, kan? Oke, Atau setuju. pasar orang Indonesia. Kemudian yang berikutnya tentunya ya syarat-syarat yang sifatnya administratif lah, kayak misalnya foto dan lain sebagainya yang saya rasa semua orang pasti bisa. Sebenarnya intinya adalah dari sisi berapa banyak yang dia bisa bawa masuk. Oke. Ya, lantas kesiapan dari Ditjen Imigrasi sendiri begitu bahwa memang ini kan nanti akan bisa masuk di mana saja begitu yang datang ke Indonesia nih, Pak Silmi? Ya, karena kita sistemnya online, saat ini kita sudah mulai aplikasi visa secara online, walaupun mereka juga bisa dapatkan juga di kedutaan atau ketika mereka mendarat, tapi kita akan dorong itu melalui online. Nah, dengan melalui online artinya kan bisa di-apply dari mana saja. Nah, kalau bicara masuknya ke Indonesia, ya pintu utama masuk ke Indonesia itu kan Jakarta dan Bali. Ya, kemudian nanti diteruskan kayak seperti Batam. Tapi mostly itu kan melalui Jawa, Cengkareng dan Ngurah Rai. Dan ini berlaku pada semua titik. Ya, terus kemudian nanti kalau dalam konteks pengawasannya disesuaikan dengan tinggalnya mereka. Kalau mereka nanti tinggal di Jakarta, artinya kantor imigrasi tempat domisili yang bersangkutan di Jakarta akan melakukan proses pengawasan. Terus kemudian kerjasama kita dengan perbankan juga ketika misalnya dalam pemohon yang kategorinya bukan mendirikan perusahaan yang besarnya 350.000 US atau 700.000, kita akan lihat saldonya. Kalau saldonya turun, maka otomatis itu akan langsung dicabut. Tentu dengan notifikasi dan waktu misalnya 30 hari untuk mereka penuhi. Ya. Hal ini kita lakukan secara otomatis dan digital. Oke, itu dia menjadi salah satu juga langkah-langkah yang terus dilakukan oleh Ditjen Imigrasi, tentunya bekerja sama dengan perbankan dan pihak lain untuk menjaga bahwa mereka benar-benar akan memberikan manfaat begitu ya bagi Indonesia tentunya untuk perkembangan dan geliat ekonomi di Indonesia. Baik, lantas sejauh mana efektivitas dari kebijakan ini, kemudian bagaimana mereka setelah memasuki maturity periodnya, apakah bisa diperpanjang atau tidak, kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Silmi. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Silmi Karim, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pak Silmi, lantas sejauh berapa jauh dan seberapa besar efektivitas dari penerapan kebijakan Golden Visa ini bagi nantinya peningkatan arus investasi di Indonesia? Saat ini banyak yang sudah berkomunikasi, ya, menanyakan syarat ya, kaitan dengan Golden Visa. Dan tentunya di sini kita belum bisa memastikan berapa kedepannya yang akan kita peroleh dalam konteks pendaftar. Dan kita lakukan evaluasi setiap 3 bulan, ya. Dan juga ini kan nanti mesti dipromosikan, ya, kerjasama dengan kedutaan
kedutaan di Indonesia, KBRI, ini banyak dubes yang kontak saya. Oke. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih jauh. Terus kemudian juga BKPM juga punya kantor-kantor perwakilan. Nah, kita sedang siapkan promosinya, toolsnya, yang nantinya ini kita akan sebar. Termasuk juga kita akan bikin aplikasi khusus untuk Golden Visa. Jadi ini masih dalam periode launching. Dan kita akan launching secara resmi itu di bulan Oktober. Oke. Jadi nanti kita juga undang para duta besar di Indonesia, kemudian juga potential investors, ya, dan juga existing investors, mungkin dia mau melakukan penambahan investasi, perluasan. Ya, kita tahu misalnya di Indonesia itu ada beberapa perusahaan Korea yang investasi besar seperti POSCO ya di sektor baja, terus kemudian LG di baterai, ya, terus kemudian di beberapa tempat kayak di Morowali ada investasi smelter, ya, dan juga beberapa di industri baru di Jawa Tengah, ya, yang tentunya itu menjadi satu potensi pemohon, ya, dan juga di beberapa industrial estate, ya, kawasan ekonomi khusus. Ya, ini juga kita akan dorong untuk mereka juga mendaftar Golden Visa. Oke, nanti resmi di bulan Oktober 2023 mendatang begitu ya. Nah, kalau mereka nanti setelah mencapai majority priority-nya sendiri, Pak Silmi, apakah nanti bisa diperpanjang dari Golden Visa ini baik yang 5 tahun ataupun 10 tahun? Sangat bisa, ya, karena sebenarnya kan itu hanya persyaratan itu khususnya untuk korporasi itu kan hanya entry. Oke. Ya. Ketika nanti misalnya dia berganti pengurus, kita kasih lagi. Tidak ada masalah, kita kasih terus. Karena buat kita itu yang penting adalah orang yang masuk ke Indonesia itu berkualitas, ya kan? Oke. Dan kemudian juga dengan memudahkan mereka masuk, artinya mereka semakin bisa mengenal Indonesia, ya, dengan dari sisi yang positif. Jadi hal-hal ini yang tentu kita sangat terbuka untuk memberikan kemudahan untuk mereka. Tetapi tidak mudah untuk orang yang tidak berkualitas. Ini saya sedang terus melakukan operasi, ya, untuk WNA yang bermasalah. Ya, bahkan untuk yang sudah lama ada di rumah detensi, sekarang kita pulangkan, ya, dengan kita panggil kedutaan besar di Indonesianya, ya, kan ada perwakilan-perwakilan, dan juga para penjamin. Jadi untuk yang berkualitas kita buka besar, untuk yang bermasalah kita bereskan. Baik. Nah, target dari jumlah investor perorangan ataupun korporasi begitu yang akan mendapatkan Golden Visa sendiri di posisi berapa nih, Pak? Untuk tahun ini kita targetkan bisa dalam 1 tahun ke depan maksudnya, itu bisa paling tidak 1.000. 1.000, oke. Golden Visa. Baik, itu untuk yang perorangan dan juga korporasi digabungkan begitu, Pak? Ya, kan itu nantinya walaupun korporasi itu atas persen kan, berikannya, gitu kan. Itu targetnya 1.000, ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai, ya, karena kita push, ya, dari segala macam cara. Demikian. Baik, itu dia target terkait dengan Golden Visa yang diharapkan bisa meningkatkan arus investasi di Indonesia dan hanya orang-orang warga negara asing yang berkualitas saja yang ada di Indonesia. Sukses Pak untuk nanti di bulan Oktober launchingnya ya untuk Golden Visa. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Silmi. Salam sehat. Terima kasih. Have a good day.